Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan alat pembayaran non-tunai. Perkenalkan, nama saya Ella Nurhasina Musi. Perkenalkan, nama saya Rida Anjita Dasri. Perkenalkan, nama saya Andi Mulyasari. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keuangan negara. Keuangan negara, jika dilihat dari sisi teori, bisa mengandung beberapa pengertian. Namun di sini saya menjelaskan tentang pengertian keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hukum dan kewajiban tersebut. Kemudian dalam penjelasan undang-undang tersebut diuraikan secara lengkap bahwa yang pertama, objek dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan-kebijakan dalam bidang fiskal dan moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua yaitu, subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik lainnya. Yang ketiga yaitu, menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, bidang pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal. Subbidang pengelolaan fiskal mengandung pengertian segala kegiatan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal mencakup alokasi sumber dana keuangan, distribusinya dan stabilisasi ekonomi, yakni mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan kestabilan harga-harga umum. Yang kedua, subbidang pengelolaan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan pengendalian kredit dan kebijakan pasar terbuka termasuk kurs valuta asing. Kebijakan moneter ini dalam praktiknya dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh atau sebagian modal atau sahamnya dimiliki oleh negara atau sering disebut badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yaitu tujuan pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara tidak hanya berhubungan dengan uang masuk sebagai penerimaan negara dan uang keluar sebagai uang belanja negara. Keuangan negara juga berhubungan dengan fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tujuan pengelolaan keuangan negara adalah yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keuangan negara melalui penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga. Pungutan pajak kepada masyarakat di suatu titik akan meningkatkan penerimaan negara. Namun di lain pihak akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga mengurangi permintaan masyarakat. Sebaliknya, belanja pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat
akan mendorong ekonomi masyarakat dan kemudian akan menambah daya masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga stabilisasi ekonomi. APBN dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengatasi inflasi dan deflasi, serta untuk memelihara stabilisasi perekonomian dengan cara melakukan defisit APBN atau surplus APBN. Dengan demikian, tugas dan fungsi negara menjadi lebih penting karena tidak sekedar menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, menyelenggarakan peradilan dan menyediakan barang publik semata, namun juga menjaga kestabilan perekonomian. Yang ketiga yaitu merealokasi sumber-sumber ekonomi. Realokasi sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas secara optimal. Apabila sumber daya yang ada di masyarakat tersebut tidak terdistribusi secara optimal, akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian negara. Keempat yaitu mendorong redistribusi pendapatan. Melalui kebijakan fiskal dalam APBN, pemerintah dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan antar golongan masyarakat kaya dan golongan masyarakat miskin secara menyolok. Untuk menciptakan keadilan, pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih banyak kepada kelompok masyarakat yang lebih mampu dan mengalokasikannya dalam bentuk pengeluaran atau belanja negara yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, yaitu asas umum pengelolaan keuangan negara. Agar tujuan pengelolaan seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek keuangan negara dapat memberikan daya dukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang optimal, keuangan negara dikelola berdasarkan beberapa asas umum. Di antaranya yang pertama, akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Karena pada dasarnya, setiap sen uang negara adalah uang rakyat. Yang kedua yaitu profesionalitas, yang berarti mengutamakan keahlian dan kompetensi yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keempat, keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Yang kelima atau yang terakhir, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, dan dalam praktisnya dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan atau yang biasa disebut dengan BPKSI. Jadi sebagai kesimpulan yaitu keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Nah, Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi keuangan negara seperti bahan tambang, hasil hutan, kekayaan laut, serta keindahan alamnya. Selain itu, negara kita juga mempunyai sumber keuangan lain yang nilainya tidak kalah besar, seperti pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, dan sebagainya. Saya akan membahas alat pembayaran non-tunai. Pertama, pengertian alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran non-tunai tidak tercapai hanya dengan bertukar alat pembayaran dan penerima pembayaran, tetapi perlu ada transfer untuan deposit antara bank pembayaran dan bank penerima pembayar. Instruksi pembayaran non-tunai menyediakan mekanisme bagi bank untuk transfer antar bank. Kedua adalah arus proses transaksi dan aliran pembayaran non-tunai.
Secara umum, transaksi pembayaran non-tunai memiliki dua arus proses, yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. Berdasarkan aliran pembayarannya, alat-alat pembayaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi alat pembayaran untuk kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer. Kredit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediari. Transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Pihak yang memiliki dana akan melakukan pengiriman dana tersebut kepada pihak lain. Ketiga, jenis media pembayaran non tunai. Ada 3 jenis media pembayaran non tunai yang digunakan. Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas, misalnya cek atau perintah pembayaran yang dapat ditulis dengan tangan atau mesin ketik seperti nota kredit dan nota debit. Yang kedua, media pembayaran elektronik adalah instruksi antar bank tanpa ketergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas, misalnya SMS banking. Yang ketiga, media pembayaran berbasis kartu. Pembayaran berbasis kartu digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan, misalnya kartu ATM, kartu kredit, dan kartu